Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anak kami kelas 10 MIPA di pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang pengukuran, yaitu alat ukur panjang berupa mikrometer sekrup bersama saya Dian Pratamasari. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang jangka sorong oleh Bu Rizka, di mana jangka sorong memiliki batas ketelitian sebesar 0,1 mm. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mikrometer sekrup. Tujuannya, kalian nanti harus mampu menentukan hasil ukur panjang dari suatu benda ketika menggunakan mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup ada yang belum tahu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti yang sudah nampak di gambar ya. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi mikrometer sekrup itu merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda yang ketelitiannya 0,1 mm atau 0,001 cm. Ini nilai 0,01 dengan 0,001 itu sama ya, hanya berbeda satuan. Jadi dilihat dari ketelitiannya, lebih teliti mengukur menggunakan mikrometer sekrup dibandingkan jangka sorong ataupun penggaris biasa. Kalau penggaris biasa ketelitiannya cuma 1 mm, jangka sorong 0,1 mm, sedangkan mikrometer sekrup 0,01 mm ya. Alat ukur ini memiliki kemampuan untuk mengukur benda yang tipis atau pendek seperti tipis tuh kayak kertas buffalo gitu ya, atau tipisnya uang logam gitu ya. Kemudian alat ukur ini tidak dapat mengukur benda yang panjang, tidak bisa mengukur panjang pensil yang masih baru, tidak bisa mengukur panjang buku ya, dia hanya mengukur benda-benda yang kecil tipis. Karena dia hanya mampu mengukur benda yang panjangnya sekitar 0 sampai 2,5 cm saja. Jadi pendek ya, jangka ukurnya tuh pendek, nggak panjang. Karena dari bentuknya aja nih, pendek nih. Dari sini sampai sini saja ya. Kita mulai pada bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup itu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama, ini yang bulat-bulat hitam, ini adalah bendanya ya. Jadi ini bisa ada bendanya, bisa tidak ada bendanya. Kalau misalnya kita mau mengukur benda, otomatis bendanya ditaruh di sini. Kemudian di bagian sini itu ada namanya rahang tetap, dia nggak bisa geser-geser. Kemudian di sini ada rahang geser, bisa dilihat tadi kan bisa bergerak maju mundur gitu ya, tergantung kita gerak-gerakan bagian selubung luar ataupun roda bergeriginya ini pasti rahang gesernya akan maju ataupun mundur. Kemudian di sini ada mur pengunci. Jadi nanti ketika sudah meletakkan benda, bendanya udah pas gitu ya antara rahang tetap dan rahang geser itu sudah tidak ada celah, silahkan Anda kunci dengan menggunakan mur pengunci. Kemudian yang paling penting untuk menentukan hasil ukurnya ada yang namanya skala. Skala ada dua jenisnya, ada skala utama kurang lebihnya 0 sampai 2,5 cm ya. Namanya skala utama di sini, bagian sini. Ada pembatas di sini tengahnya, bagian atas itu yang bulat-bulat ya, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 2. Sedangkan yang bagian bawahnya ini yang garis-garis itu setengahan. Berarti kalau di sini 0, di sini 1 berarti di sini setengah. Di sini 1, sini 2 berarti di sini adalah 1,5 gitu ya. Biasanya ini bagian atas tidak ada berkoma ya. Jadi ini langsung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bawahnya 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Yang ini namanya bagian skala nonius. Biasanya antara 0 sampai 50 ya. Kemudian di sini ada selubung luar, nih biasanya bisa digerakkan, diputar-putar ke kanan ataupun ke kiri searah ataupun berlawanan arah dari jarum jam untuk fungsinya bisa menggerakkan rahang geser. Sedangkan roda bergerigi sebenarnya ini fungsinya untuk mengkalibrasi mikrometer sekrup agar ketika dia belum digunakan dia tepat berada di posisi 0 mm ya. Kemudian untuk satuannya sendiri mikrometer sekrup dari skala utamanya itu sudah bersatuan milimeter. Jadi nanti hasil akhirnya hasil akhir mula-mula ya dari panjang benda yang diukur dengan mikrometer sekrup yaitu skala satuannya
mm. Jadi skala utama satuannya milimeter, nonius skalanya milimeter, tetapi nanti kita tengok bagaimana cara menentukan hasil ukurnya ya. Sekarang kita masuk ke cara menggunakan mikrometer sekrup. Jadi yang pertama, masukkan benda di antara rahang tetap dan rahang geser. Nah, ini bendanya ini bulat-bulat hitam, dimasukkan di antara rahang tetap dan rahang geser. Kemudian putar selubung luar atau roda bergerigi hingga rahang geser berada tepat pada benda ya. Nyampe nempel di sini, tidak ada celah ya. Diputarnya selubung luarnya ya. Kemudian setelah tidak ada celah, kunci rahang geser menggunakan mur pengunci. Dikunci, tinggal ditarik ke bawah nih, putar ke bawah, udah diem di sini. Kalau udah diem berarti skalanya tidak akan pernah bergeser-geser lagi meskipun bendanya kita copot gitu ya. Kemudian lihat nilai skala utama dan skala nonius untuk menentukan hasil ukur. Kalau sudah rahang gesernya udah dikunci, tinggal kita lihat skala utama berada di mana angkanya, skala nonius berada di mana angkanya ya. Nah, cara menentukan nilai skala utama sama skala nonius ya, atau cara menentukan nilai dari hasil ukurnya. Kita tinggal melihat skala utama dan skala nonius. Skala utamanya kan dari 0 sampai 2,5. Mana yang kita lihat? Skala noniusnya juga 0 sampai 50. Mana yang kita lihat? Untuk skala utama yang kita lihat untuk menentukan hasil ukurnya itu adalah garis yang paling dekat dengan skala nonius. Jadi garis yang paling dekat dengan sini. Skala nonius ini berarti yang paling kanan ya. Paling kanan. Tengok bagian atas dan bagian bawah garisnya. Apakah garis yang paling atas yang mendekati atau garis yang paling bawah? Itu kita ambil garis yang paling kanan, yang paling mendekati dengan skala nonius. Sedangkan untuk skala nonius, mana yang kita ambil? Yaitu garis yang berpelurus dengan skala utama dikali 0,01 mm. Jadi di sini kan garisnya ini kan mendatar ya, horizontal. Nanti kita pilih garis mendatarnya itu yang lurus dengan garis bagi antara skala bagian atas dan skala bagian bawah di skala utama. Yang lurus seret ke sana, itu yang nanti kita ambil. Setelah kita dapat hasilnya misalnya 45 ya, yang lurus dengan skala utamanya, baru 45 itu dikali dengan 0,01 mm. Saya ulangi, skala utama itu nanti satuannya mm, skala nonius setelah dikalikan dengan 0,01 mm, maka satuannya juga otomatis menjadi milimeter. Nah, untuk menentukan hasil ukurnya, kalian tinggal menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Itulah hasil ukur dari mikrometer sekrup. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya, karena contoh soal itu menentukan hasil ukur, jadi yang kita ambil adalah gambar skala utama dan skala noniusnya. Jadi gambar rahang tetap, geser, selubung luar, mur pengunci, kita abaikan aja, kita fokus di skala utama dan skala nonius. Jadi berapakah hasil ukur suatu benda ketika setelah dikunci dengan mur pengunci, skalanya menunjukkan gambar ini gitu ya. Tadi skala utama ditentukan dengan melihat garis yang paling dekat dengan skala nonius. 0 tidak paling dekat. Yang paling dekat itu adalah bagian 4. Berarti skala utamanya adalah 4 mm. Untuk skala nonius, kita pilih yang berpelurus dengan skala utama. Ini lurus nih, seret lurus. Angka berapa? 30. Jangan lupa dikali dengan 0,01 mm. 30 dikali 0,01 mm adalah 0,3 mm. Jadi hasil ukurnya akan tinggal dijumlahkan antara skala utama dengan skala nonius, maka 4 ditambah 0,3 hasilnya adalah 4,3 mm. Jadi benda yang diukur tadi menggunakan mikrometer ketika gambar skalanya seperti ini, hasil ukurnya adalah 4,3 mm. Sekarang kita melihat yang contoh lain ya. Berapakah hasil ukur benda apabila skala utama dan skala nonius menunjukkan gambar yang seperti ini? Oke. 3, 4, 5, 6. 6 di sini, tetapi ada garis ternyata yang lebih dekat dengan skala nonius. Ada garis bawah di sini. Tadi dibilang kalau bagian atas itu yang tidak ada komanya ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya.
Yang di bawah ini adalah yang tengah-tengahan. Kalau di sini 3, di sini 4, berarti di sini 3,5. 4, di sini 5, berarti di sini 4,5. Di sini 5, sini 6, berarti di sini 5,5. Di sini 6, otomatis di sebelahnya di sini yang udah lewat skalanya 7, berarti di sini yang kita ambil garis ini. Berapa garis ini? 6,5. Jadi skala utamanya adalah 6,5 mm. Skala non-iusnya yang berpelurus yang mana? Bukan 35. Tetapi yang bagian sini, berapakah ini? Di sini 30, di sini 35, di sini 40, berarti di sini kan 31, 32, 33, 34. Berarti skala non-iusnya 34. Jangan lupa dikali 0,01 mm hasilnya adalah 0,34. Sehingga hasil ukur di jumlah 6,5 ditambah 0,34 hasilnya adalah 6, ya benar. 6,84 mm. Udah begitu saja. Gampang kan untuk menentukan hasil ukur menggunakan mikrometer sekrup. Harapannya kalian bisa mengerti dan memahami untuk materi kita hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.